Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Eka Putri Cahyani dengan NIM 25980300035. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi konservasi dalam lingkup SDGs dan penerapannya di sekolah dasar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari topik yang saya ambil. Dewasa ini, kehidupan semakin terhubung dan berubah dengan cepat. Konservasi lingkungan menjadi instrumen penting dalam membangun fondasi pendidikan berkelanjutan. Dengan memahami betapa pentingnya menjaga keanekaragaman hayati secara bijak, pendidikan berkelanjutan mampu mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi tantangan global dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Konservasi lingkungan dan teknologi menjadi instrumen penting dalam upaya mencapai keberlanjutan sebagai titik awal dalam memahami bagaimana pendidikan berkelanjutan dapat menjadi landasan untuk pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Rumusan masalah yang akan saya bahas pada topik kali ini yang pertama adalah apa makna dari konservasi, yang kedua apa peran konservasi dalam pendidikan, yang ketiga, bagaimana strategi penerapan pendidikan konservasi. Yang keempat, bagaimana urgensi pendidikan konservasi di sekolah dasar. Yang kelima, bagaimana peran konservasi dalam lingkup SDGs. Dan yang keenam, apa tantangan dalam implementasi pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi. Tujuan dari rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama adalah untuk memahami makna dari konservasi, yang kedua untuk mengetahui peran konservasi dalam pendidikan, yang ketiga untuk memahami strategi penerapan pendidikan konservasi, yang keempat untuk mengetahui urgensi pendidikan konservasi di sekolah dasar, yang kelima untuk mengetahui peran pendidikan konservasi dalam lingkup SDGs, dan yang keenam untuk mengetahui tantangan dalam implementasi pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi. Yang pertama kita bahas berkaitan dengan makna konservasi. Konservasi itu sendiri berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con atau together dan server atau keep atau save yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya, keep save what you have, namun secara bijaksana, wise use. Konservasi dalam pengertian sekarang sering diterjemahkan sebagai the wise use of nature resource atau pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi, di mana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Pembahasan yang kedua yakni peran konservasi dalam pendidikan. Pendidikan konservasi merupakan sebuah proses pembelajaran untuk membangun spirit kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Pendidikan konservasi memainkan peranan dalam usaha melibatkan generasi masa depan dalam memelihara keupayaan dan penggunaan sumber daya alam semula dan ekosistemnya secara harmoni dan seimbang melalui pendidikan. Pembahasan yang ketiga berkaitan dengan strategi penerapan pendidikan konservasi. Strategi pertama yang dapat diterapkan yakni integrasi dalam kurikulum. Dalam konteks kurikulum nasional, pembelajaran di tingkat dasar menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang seimbang. Oleh karena itu, pendidikan konservasi dapat dimasukkan secara tematik maupun interdisipliner ke dalam berbagai mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam atau IPA, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Strategi yang kedua yaitu pengembangan budaya sekolah berwawasan lingkungan. Di sekolah dasar, budaya ini dikembangkan secara bertahap melalui pembiasaan dan pengalaman langsung dalam kegiatan keseharian siswa. Pembentukan budaya yang berwawasan lingkungan tidak hanya dilakukan melalui aturan formal, tetapi juga melalui keteladanan dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten oleh semua pihak. Strategi yang ketiga bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek lingkungan. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan sarana efektif dalam menyampaikan nilai-nilai konservasi secara praktis, menyenangkan, dan kontekstual.
Selain kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran berbasis proyek dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah lingkungan, perencanaan solusi, hingga pelaksanaan aksi nyata, contohnya pembuatan ekobrik, pengelolaan bank sampah, dan lain sebagainya. Pembahasan yang keempat berkaitan dengan urgensi pendidikan konservasi di sekolah dasar. Pendidikan konservasi pada anak usia dini dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam menekan kecenderungan perilaku merusak lingkungan. Pendidikan konservasi dapat menjadi media konkret untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kesederhanaan pada siswa. Urgensi pendidikan konservasi juga semakin diperkuat oleh kondisi lingkungan lokal yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa. Pembahasan yang kelima yaitu peran pendidikan konservasi dalam lingkup SDGs. Pendidikan konservasi berperan dalam mendukung pencapaian SDGs dengan menyediakan pemahaman yang luas mengenai hubungan antara manusia dan lingkungan. Pendidikan berbasis konservasi memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam dan nilai-nilai budaya lokal. Pembahasan yang keenam berkaitan dengan tantangan dalam implementasi pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi. Tantangan yang pertama yakni aksesibilitas yang terbatas. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan berkelanjutan. Yang ketiga, kekurangan sumber daya. Yang keempat, perubahan yang diperlukan dalam kurikulum. Yang kelima, tantangan teknologi yang dihadapi oleh para pelaku pendidikan. Berikut saya sertakan video implementasi terkait dengan konservasi dalam lingkup SDGs di sekolah dasar. Hai teman-teman, kami akan menjelaskan tentang pembuatan ekobrik seperti ini. Apa saja ya teman-teman bahan-bahannya? Bahan-bahannya ada plastik kresek dan ada bungkus snack. Alatnya ada gunting dan ada juga alatnya seperti timbangan, botol air mineral 600 ml dan kayu untuk mendorong sampah agar padat. Langkah pertamanya kita harus memasukkan plastik kresek ke dalam dasar botol dan kita akan mendorongnya dengan kayu pendorong. Langkah kedua, kita akan menggunting sampah. Kalau sudah banyak seperti ini, kita akan memasukkannya ke dalam botol. Kalau sudah padat, kita akan mendorongnya dengan kayu pendorong agar lebih padat. Oke. Nah, kalau sudah berat, kita harus menutup rapat. Beratnya harus 500 gram. Boleh lebih, tapi tidak boleh berkurang. Nah, ekobriknya sudah selesai, sudah bisa kita gunakan seperti untuk membuat meja, kursi, lemari, dan lain-lainnya. Ikuti video kami seterusnya ya teman-teman. Setelah ini kami akan membuat kursi dari bahan-bahan ekobrik.
Sekian pemaparan saya berkaitan dengan konservasi dalam lingkup SDGs dan penerapannya di sekolah dasar. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.